Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tanti Yosela dan Tri Sudarma yang hari ini berbahagia telah melaksanakan akad nikah ijab kabul pada Ahad 10 Januari 2021 tepatnya di Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Saya tahu menanti sampai hari ini dan merasakan ending setelah akad nikah itu seperti apa. Dan banyak nantinya mengucapkan selamat dan kami juga mengucapkan selamat untuk Anda berdua. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah berkahi dalam keadaan senang maupun susah dan semoga dikumpulkan dalam keadaan baik. Kami ingin menyampaikan satu nasihat saja dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ia katakan ini tentang bagaimana kita menasihati yang lain, bagaimana kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini nanti Anda berdua akan temukan ketika sudah berkeluarga. Ibnu Taimiyah katakan bahwa kalau kita ingin amar ma'ruf nahi mungkar, ingin nasihati yang lainnya, ingin berdakwah, maka perhatikan 3 hal. Al-ilmu wardifku was-sabru. Ilmu, lemah lembut, sabar. Ilmu, lemah lembut, sabar. Kata Ibnu Taimiyah, ilmu ada di awal, arifku, lemah lembut itu ada di tengah-tengah ketika amar ma'ruf nahi mungkar, as-sabru, sabar itu ada di akhir. Apa yang dimaksud? Gini, ketika jalani rumah tangga, tahu problem itu ada, pasti ada. Walaupun mungkin awal-awal ya rasakan bahagia, pasti nanti akan hadapi masalah-masalah. Suami akan dapati problem pada istrinya, istri akan dapati problem pada suaminya. Kadang suami dapati istri tidak sesuai dengan harapan dia. Kadang istri dapati suami, wah kok malah suami saya setelah menikah ini kok berbeda. Tidak seperti saat ta'aruf dulu, tidak seperti perkenalan dulu. Kok malah jauh dari agama, kok sekarang dia itu kok nggak sholat. Kok sekarang dia itu kata-katanya kasar. Suami juga bilang pada istrinya, wah kok istri saya itu kok beda ya. Kok sekarang itu suka emosian, nggak bisa kontrol sabarnya. Nah maka 3 bekal ini mesti ada. Ilmu berarti harus punya bekal ilmu dulu. Ilmu ini penting. Ilmu ini jadi jalan di awal supaya yang masalah-masalah yang lainnya dalam urusan rumah tangga itu akan teratasi. Ilmu ini yang dimaksud kita belajar ilmu agama dengan baik. Terutama perkara penting terkait dengan keluarga, terkait suami istri, lebih-lebih lagi yang ibadah yang kita temui setiap hari, sampai juga dalam masalah akidah dan masalah iman. Kita mesti mengenal Allah dengan baik, sampai nanti mengenal takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ini akan membuat baik amal kita. Layaknya imam itu, imamnya baik, maka makmumnya di belakang juga sholatnya akan ikut baik gitu ya. Al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ini kata para ulama. Ilmu itu imamnya amal dan amal itu yang nanti akan mengikutinya. Gak boleh kita beramal dulu, beramal, baru kemudian kita cari ilmunya, enggak. Maka penting sekali kita itu memahami ilmu agama. Penting ini, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nabi SAW katakan, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa saja yang Allah itu kehendaki baginya itu baik, maka Allah akan pahamkan dia dalam hal agama. Ingat nasihat pertama ini baik-baik. Kemudian yang kedua, Mbak Tanti dan Mas Tri perhatikan lagi, lemah lembut. Nah, ketika ada masalah, berpikir dingin, selesaikan dengan baik, utarakan kata-kata dengan baik. Suami usahakan jaga emosinya. Jangan sampai keluarkan kata-kata kasar, jangan sampai keluarkan caci maki. Ingat, dia itu istri sebelumnya ini adalah wanita yang mungkin disayang oleh ayahnya, mungkin disayang oleh ibunya. Sekarang jadi milik suami. Maka suami harusnya bisa memperlakukan sebagaimana dia ini diperlakukan oleh orang tuanya dulu, diperlakukan oleh saudara-saudaranya dulu. Kalau mereka perlakukan saudaranya itu dengan baik, perlakukan anaknya dengan baik, harusnya ketika jadi istri, ya si suami memperlakukan juga dengan baik. Ingat, in arifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Lemah lembut maka akan selalu membawa indah, ada efek baiknya. Namun ketika yunza'u, lepas dari sesuatu, artinya kelemah lembutan itu dicabut, maka yang ada hanya syana, hanya membuat jelek saja. Maka kalau lihat kesalahan pada suami, lihat kesalahan pada istri, nasihatilah dengan baik. Ketika lihat kesalahan pada anak juga, maka perlakukan dengan baik nasihatnya. Lemah lembut itu lebih didahulukan daripada bertindak kasar, daripada dengan emosi. Ya memang kita agak sulit kecuali kita latih diri kita untuk sabar di situ. Yang ketiga,
wasobru, sabar. Sabar itu artinya menahan diri. Kita menahan hati, menahan lisan, menahan anggota badan. Menahan hati, menahan lisan, menahan anggota badan. Jika lihat ada masalah maka yakin di sini, oh, saya harus sabar, ini ketentuan Allah ini. Kemudian dengan lisan saya, kalau memang waktunya masih bisa tahan agar tidak mengeluarkan kata talak, tahan itu. Jangan mudah-mudah sedikit masalah, sedikit emosi gitu langsung saya talak kamu, jangan. Ini ditunda dulu. Ketika penting saja, layaknya ketika orang itu di lapangan main bola, wasit melihat tindakan keras, nah baru dikeluarkan kartu merah tadi. Talak itu ibarat seperti itu. Kalau tidak ada penting apa-apa, cuma emosi sesaat, jangan kata-kata ini keluar. Karena laki-laki hanya punya kesempatan 3 kali, 2 kali boleh rujuk, 1 kali sudah pisah. Perempuan nikah dengan laki-laki lain lagi baru bisa, kalau cerai baru bisa kembali kepada suaminya yang dulu. Jangan sampai menyesal karena talak, ini ada batasannya. Ucapan dijaga, anggota badan juga kita sabar ya dengan menahan anggota badan agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan tidak sabar. Seperti ini ada pot dihancurkan, ada meja dipukul, ada kaca dihancurin, ada gelas dipecahin. Itu namanya tindakan yang dilakukan. Orang yang bersabar dia tahan diri, tahan anggota badannya juga. Dalam rumah tangga tahu, tadi saya sebutkan di awal ada problem. Nanti Mbak Tanti dan Mas Tri akan rasakan itu. Tapi memang semuanya butuh di-manage dengan baik. Bagaimana bisa sabar? Pertama, pahami takdir baik-baik. Kemudian berusaha untuk melatih diri untuk sabar. Karena orang bisa sabar itu kalau dengan melatih diri memang. Dengan ada ujian dalam keluarga, dapatkan solusi, berpikir dingin, dapat ujian yang baru lagi, insya Allah bisa atasi karena sudah punya pengalaman sebelumnya. Oh tahu istri itu karakternya kayak gini ya, dia bisa diam itu kayak gini ya, suami akan tahu. Sama juga suami emosi, istri tahu cara mengobati emosinya suami itu seperti apa. Nanti dengan jalannya nikah, pernikahan itu akan teratasi. 3 bekal ini walaupun ini sebenarnya bekal amar ma'ruf nahi munkar secara umum, tapi Masya Allah nasihat ini luar biasa. Coba ingat ini baik-baik ya, ilmu, lemah lembut, kemudian sabar. Ilmu, lemah lembut, kemudian apa? Sabar. Kami cuma doakan semoga kita semuanya memiliki 3 bekal ini dan semoga keluarga kita yang dibina menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Terus lagi untuk Mbak Tanti dan Mas Tri yang berbahagia pada Ahad ini. Semoga Allah beri taufik dan hidayah dengan nasihat yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.